Kalau di bersama Bapak itu jadi pertimbangan ya. Walaupun eranya sudah besar, kita harus punya kemampuan, punya skill dalam menulis. Misalnya harus bagus, jelas, benar. Jelek itu ada indikatornya. Benar, jelek itu bisa dilihat dari kejelasannya, terus tata bahasanya. Misal I sama J, I kecil sama J kecil, tidak ada titiknya. Walaupun misalnya tidak, bagaimanapun ya, kalau tidak sesuai bahasannya, ya jadi jelek.
Musimnya karena musimnya sakit, jadi jaga kesehatannya ini sehari-hari. Bapak sekarang itu sebenarnya kayak apa? Kayak gah, mulai dari kemarin. Jadi kalau orang Jawa kan obatnya gitu ya, roi. Nah, cuman itu kaset gitu. Tahu kaset? Tahu ya. Kaset. Kenapa? Ini ada kaitannya ya di bahasa Indonesia. Kenapa kok bahasa Indonesia itu banyak pakai, banyak menggunakan bahasa lain? Nah, contoh dengan kata kaset aja di bahasa Jawa itu kan sudah menjelaskan banyak hal. Soal kaset sudah menjelaskan banyak hal. Tapi ketika di bahasa Indonesia kan itu jadi butuh beberapa kata. Ya. Masuk angin yang sudah terlalu masuk angin. Terlalu susah menjelaskan. Makanya bahasa Indonesia itu membutuhkan kosakata dari bahasa lain yang itu menjadi sebuah bentuk kata serapan. Masih soal nomor 1 atau sudah selesai nomor 1-nya? Bukan. Bangku ya, kelihatannya tadi diskusikan satu bangku, tetap satu tulisannya nanti di buku tugas masing-masing. Ini saya bisa kenapa kita perlu berdiskusi? Karena dari jawaban diskusi itu tadi ada setidaknya dua pertimbangan yang bisa digunakan untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Kalau sendiri nggak ada pertimbangan, jadi kita semakin banyak pengalaman dari orang lain dan kita bandingkan jawaban kita akan menemukan jawaban yang lebih tepat. Tapi bukan berarti satu kelas ya, tentang banyak nanti satu kelas dirapatkan. Itu juga bahaya juga ya kalau semuanya ikut mengerjakan. Tinggalan di sini.
Untuk soal nomor 2 bisa dipahami ya. Saya mau ditanyakan soal nomor 2. Itu setelah kalian menentukan poin isinya, kalian juga menentukan tentang membicarakan apa di bagian awal, tengah, dan akhir. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan aja, yang belum itu nggak apa-apa ya. Ya Pak. Baik, bisa diperlihatkan sejenak ya. Jadi hari ini
kita tadi belajar tentang apa? Teks record. Teks record itu merupakan ada tiga kata kuncinya untuk teks record. Apa saja? Satu, pengalaman. Kata kunci ya, bukan jenis ya. Pengalamannya, tentang pengalaman, peristiwa lampau. Kedua, harus turut. Logis. Yang ketiga, logis. Kronologi. Ada tiga kata kunci yang penting di record ya. Dari teks record ini ada berapa jenis teks record? Ya, ini ya, masih di depan. Kalau pengalaman pribadi, pengalaman peristiwa masa lalu biasa digunakan untuk apa? Kalau dalam implementasi di kehidupan kita digunakan untuk apa? Sama bercerita, menginformasikan pengalaman peristiwa kepada teman. Jadi kita kemarin harus lihat misalnya ya, ada kecelakaan. Kita kan punya naluri untuk bercerita ke teman mungkin keesokan hari. Itu masuk rekor pribadi cerita. Nah, jangan sampai ketika bercerita ke temannya itu informasinya salah. Makanya kita harus belajar tentang urutan dan kronologi. Itu pentingnya kita belajar teks record itu. Yang kedua tentang faktual, biasa digunakan di mana? Di berita. Selanjutnya kalau imajinatif, pen, novel ya, bisa di. Biasanya bentuknya gimana? Kalau imajinatif record itu bentuknya gimana? Komik. Dan komik itu kan ada cerita-cerita ya, ada bagian tertentu yang itu record. Tahu namanya apa? Ketika tokohnya bercerita tentang masa lalu, kadang flashback. Itu masih record. Untuk bagiannya bisa dipahami sebelah sini ya. Ada orientasi, ada runtutan peristiwanya, kemudian terakhir ada orientasi yaitu tentang simpulan. Simpulan ini berupa apa? Bisa berupa kesan, bisa berupa tanggapan dari pencerita atau penulisan. Baik, semuanya bisa memahami ya teks record seperti apa ya. Untuk minggu depan ini kita akan masih latihan-latihan tentang teks record. Bapak akan memberikan beberapa jenis teks lagi. Tapi Bapak sekarang itu tidak ragu kami ya, nanti cuma kami saja ya. Masih belum tahu sampai kapan awalnya ada kepentingan di kampus Bapak. Jadi kemarin juga sempat tidak masuk ya, gimana? Sudah ada yang selesai? Sudah. Yang sudah bisa dihubungkan saja.
Ada lagi yang sudah belum baru terakhir, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak sudah jelas semua ya. Nah ini yang masih belum selesai bisa dikumpulkan nanti ya. Kita bisa. Kemarin Bapak sudah tahu ya? Di atas. Nah ya, jalan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai text record. Kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis text record, pengertian text record, kemudian strukturnya, orientasi, urutan 2 dan reorientasi. Kemudian kita kemas dalam satu tema tentang cinta. Dan cinta itu esensinya tidak hanya tentang mencintai seseorang lawan jenis ya. Cinta terhadap segala sesuatu yang menciptakan perasaan ingin menjaga. Termasuk kucing ini tadi, menemukan kucing tadi adalah cinta. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita